Ketika lu berusaha mencari nafkah, usaha apapun, bisnis apapun, niatnya untuk menjatuhkan orang, karya orang, produk orang, Tuhan gak akan pernah restu. Melalui karya fiksi ini, diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah selaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Sahabat jurnalis, saya sekarang sudah sampai rumahnya Bang Saiful di ruangan Bang Saiful nih, ruangan tamu ya. Ruang tamu. Biasa kita temu sini kalau teman-teman ini. Kalau teman-teman sih di teras biasa di luar sana. Ini cuma buat tamu-tamu khusus kayak spesial ya. Spesial pakai telur. Oke. Sahabat jurnalis, inilah sosok Bang Saiful. Saya manggil Bang Saiful karena emang lebih muda gue berdua. Itu sahabatan, dari dulu sahabatan. Gini, Bang Saiful, banyak banget ini masyarakat atau pemirsa TV ya yang sudah menyaksikan karya-karya Bang Saiful. Alhamdulillah. Ya, BGS itu fenomenal banget. Terus apalagi Maija Beng Mekah. Apalagi banyak kan? Islam KTP. KTP itu awal. Yeah. Nah, Pangeran. Oh, banyak deh. Banyak ya? Banyak. Sahabat jurnalisnya pengen tahu loh. Kenapa gitu loh bisa seperti ini? Padahal kalau nggak salah nih, kalau Anda itu pernah dulu tahu ya, kan berangkat dari apa? Penulis skrip ya? Bukan. Apa? Dari fighter, figuran. Figuran, coba bayangin di figuran sekarang jadi sukses ini. Nah, yuk kita berbagi deh kepada teman-teman masyarakat dan sahabat jurnalis. Apa nih yang mau dibagi nih? Apa kiatnya bisa sukses? Kenapa bisa sukses gitu? Sesungguhnya apa yang saya raih sekarang ini itu datangnya dari Allah. Bukan hebatnya saya, bukan pinternya saya, bukan cerdasnya saya, tapi karena hebatnya Allah, kuasanya Allah yang menjadikan saya sesukses ini seperti sekarang ini gitu loh. Kalau kiat-kiatnya sih, syariatnya itu kalau buat saya itu, saya punya dapat gini. Awal itu saya dulu pesantren Bang Yana. Awalnya cerita dulu ya. Iya. Cerita kehidupan saya nih. Iya. Saya ini anak pesantrenan. Pesantren itu kurang lebih 8 tahun. Pesantren di mana tuh? Di Kampung Lebakwangi. Lebakwangi mana tuh? Bogor. Bogor. Lebakwangi, daerah Parung Panjang situ deh. Saya 8 tahun sama Kiai Haji Makmun tuh saya tuh, uak saya tuh. Pesantren di situ. Pesantren di situ. Selama 8 tahun. 8 tahun. Itu dari mulai SD ya? Enggak, lulus SD. Lulus SD pesantren. Lulus SD langsung pesantren. Dulu pesantrennya di mana sih? Lulus SD di mana dulu? Dulu SD-nya di SDN Cilamaya 11 Petang. Di daerah mana sih Cilamaya tuh, Jakarta Pusat. Nah, dari tadi tuh, yang dari SD langsung ke pesantren. Kelar pesantren ke sekolah, tapi balik Jakarta. Balik Jakarta, bantuin orang tua dagang. Dagang apa tuh? Dagang kaki lima. Kaki lima tuh maksudnya sayuran, Masya Allah. Jadi dulu tuh saya pernah dagang oncom. Iya. Pernah dagang oncom, pernah ngojek. Paginya ngojek, siangnya sekolah. Gitu. Jadi kerja keras ya? Iya, alhamdulillah. Terus nyokap, terus kan sama bokap itu bantuin, kalau subuh tuh kita bantuin bokap dulu ke pasar. Bawa dagangan. Di mana tuh, di Tanabang? Bukan, di Pasar Petojo. Pasar Petojo. Nah, dari situ kita ke film tuh. Nah, bantuin nyokap dulu nih. Itu bokap berapa tahun tuh? Lama sih, sampai bokap nggak ada. Sampai tahun 2004. Tapi kita udah kerja tuh. SMA sambil kerja ya? Sama sambil kerja. Bantuin bokap. Apa aja pokoknya kita kerja apa aja buat nambah uang jajan kita gitu loh. Karena nggak mau minta sama orang tua ya gitu loh. Terus? Gitu sih. Nah terus kita sempat ikut. Saya pertama kali itu ketemu sama orang di tempat nge-gym, ngajakin ke film, ke sinetron. Jadi dari situ mulai tuh figuran. Ingat gak tuh filmnya pertama apa? Sinetronnya Gerhana sama Helmi Adam. Helmi Adam. Itu guru saya tuh, abang saya. Iya, Gerhana. Jadi fighter, iya. Pusing gitu. Jadi apa itu? Jadi fighter. Jadi fighter. Jadi skrip di situ. Mulai diangkat deh. Jadi skrip. Oke, terus. Nah, saya gini, ada kalimat yang waktu itu saya ingat sama omongannya Mas Helmi Adam.
Dia bilang gini, Saiful, ku tanya sama lo. Nah, ini salah satu yang bikin belok arah hidup saya nih. Lu cita-cita lu mau jadi apa katanya? Kata si Helmi nih. Mas Helmi. Iya. Terus dia bilang, terus saya jawab gini, saya mau jadi bintang mas. Terus dia ketawa. Di situ ada Mastur, Pierre, Urip, ngetawain kan. Ih, ada Adipura. Saya diem aja kan, orang kampung kan. Kan baru pulang dari pesantren 8 tahun tuh ke film. Jadi cengak-cengok diketawain kan. Nah, kok gue mau jadi bintang diketawain gitu kan? Emang nggak boleh gitu. Pul, gue bilang sama lo, kata Helmi ada. Yang bener lu jadi sutradara kayak gue. Kalau lu jadi sutradara, lu bisa jadi bintang juga, sutradara juga, bisa jadi produser. Wah, subhanallah. Kalau lu begini, jadi pemain, belum tentu lu jadi peran utama. Paling banter lu jadi peran pembantu utama. Waduh. Itu Helmi bilang gitu. Helmi ngomong gitu tuh. Adam. Makanya terima kasih banyak syariatnya gitu loh. Dari mulai jadi figuran, fighter ya, belajar skrip, Belajar nge-skrip, skrip. magang tuh, belum dibayar tuh magang tuh. apa itu namanya? Sama Helpi. Helpi kan ya, Helpi. Sama Helpi Kardit. Helpi Kardit benar. Nah, Helpi Kardit naik jadi sutradara kan di Gerhana. Iya, Mas iya. Helmi cabut entah kemana kan Iya. gitu hijrah ya kan. Iya. Nah, kita ikut sama Helpi Kardit tuh, Oke. guru kita juga tuh Helpi Helpi Kardit. Kardit. Nama Helpi Kardit belajar jadi skrip. Oke. Sampai akhirnya jadi sutradara deh. Gitu alhamdulillah. Dari situ ya, perjuangannya cukup ini juga ya. Oh, dahsyat, Ngeri Masya juga Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah. Semua ada perjalanannya. Dari ngojek, jualan oncom, ya kan ikut bantu-bantu bokap, Betul. ya kan Betul. lulus SMA terus masuk jadi figuran juga ya. Figuran, Figuran. iya, jadi figuran. Jadi kelas 2 SMA itu nih, keluar pesantren itu ke Jakarta, sekolah SMA nerusin. Sekolah SMA nerusin, kelas 2 SMA tuh saya ke film. Film itu ya. Nah, ke sinetron tuh. Gerhana ya awalnya. Gerhana awalnya jadi factor. Factor. Gerhana awalnya. Baru skrip tuh Skrip. lu pegang apa dulu? Skrip, magang skrip. Ya, kayak. Oh, so ini. Action. Tet. Ya. Itu ya. Itu magang tuh. Oh, itu magang itu enggak digaji ya? Magang, belum dong, nggak ada gaji namanya magang. Magang. Cuma berapa dapat tahun? makan. Berapa tahun? Nggak lama sih, cuman sebulan ya magang. Bulan. Langsung diangkat dari skrip sama Helpi. Alhamdulillah jalannya mulus, lokasi gitu loh. Nah, Dari skrip, Nah, sutradara. kayak gitu tuh, mulus-mulus itu gimana tuh idenya? Biar mulus karir. Iya, karena orang pengen tahu juga tuh kok tiba-tiba Nah, bisa langsung melejit gitu ya. kalau itu sih syaratnya cuma Syariatnya sama syaratnya itu harus bakti sama orang tua sih. bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Jadi saya dapat itu dari bapak saya itu, jadikan ibumu ratu, kamu jadi raja dunia akhirat. Jadikan ibumu ratu, kamu jadi raja di akhirat. Ya. Jadikan ibumu ratu, taruh ibumu di atas kepalamu, kamu jadi raja dunia dan akhirat. Dan itu betul. Masya Allah. Betul. 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 Dulu yang saya tadinya ekstras ya kan? Ekstras. Jadi produser loh. itu. Coba itu. Coba itu. Coba itu. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Jadi orang kalau mau sukses, syaratnya itu dia harus bakti sama orang tua. Itu udah mutlak ya? Mutlak. Mutlak. Jadikan ibumu ratu di atas muka bumi, kamu jadi raja dunia dan akhirat. Mutlak. Mutlak. Orang Islam mau kaya gampang, bukan saya yang ngomong, tapi Allah yang bilang. Ikuti Quran dan hadis, selesai jadi. Islam suruh apa? Kita ibadah. Ibadah. Allah perintahin kita ibadah. Allah tidak pernah berjanji orang belajar 24 jam jadi pintar. Allah nggak pernah janji orang kerja dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi 24 jam orang jadi kaya. Iya. Tapi Allah janji siapa orang sholat dia berjaya. Masya Allah. Jadi sholat. Sholat. Yang bikin orang jaya sholat. Orang tua sholat. Sholat 5 waktu, duduk di tengah malam. Ketika orang tertidur kita terbangun. Itu yang selalu dilakukan oleh Bang Saiful. Alhamdulillah izin Allah. Semua datangnya dari Allah. Gerak untuk ibadah datangnya dari Allah. Saya nggak mau ngakuin nih. Jadi saya bakti sama orang tua bukan semata-mata saya mau bakti. Saya sholat bukan semata-mata saya pengen sholat, bukan. Tapi semua datangnya dari Allah, semua hidayah. Saya nggak pernah mau ngakuin. Jangankan harta yang Allah berikan, kesuksesan yang Allah berikan. Ibadah yang saya lakukan pun itu bukan karena saya rajin, bukan. Tapi memang Allah yang gerakkan saya untuk ibadah. Gitu. Berarti mengawali main film itu di Gerhana. Gerhana. Produksi Star Vision ya. Tahu ini. Oke. Terus pegang sinetron utuh di mana? Utuh. Di Pegang sinetron saudara ya. Di Multi, pegang Multi, Islam KTP. Islam KTP. Ah. Tahun berapa tuh kira-kira? Ingat nggak? Wah, lupa tuh kayaknya tahun 2016. Itu fenomenal dulu tuh. Islam KTP. Ah. Berapa tahun tuh ya?
Ada kali 5 tahun tuh. Nah itu saya mengucapkan terima kasih tuh sama Bang Martias sama Anjas yang memberikan saya kesempatan. Alhamdulillah di Multivision. Sama Anjas Marah. Nah itu guru dan abang saya dua tuh. Langsung sutradara tuh ya? Sutradara. Bikin Islam KTP booming. Alhamdulillah gitu. Iya. Makanya di Islam KTP saya selalu setiap kali saya produksi itu saya bilang sama teman-teman, yuk kita selamatan. Setiap kali turun honor kita berusaha untuk kita adain acara berbagi sama anak yatim. Gitu. Kita berbagi sama anak yatim. Pokoknya punya uang itu sedekah. Oh ya, saya pernah ketemu sama salah satu orang terkaya di Indonesia. Iya. Dia bilang gini, Saiful, kamu jadi orang kaya nggak? Syaratnya satu, apa? Jangan menabung, tapi menabur. Jangan menabung, tapi menabur. menabur. Berbagi. Berbagi maksudnya gitu ya. Nah, terus saya punya guru, motonya banyak. Guru saya bilang, hidup kalau mau seneng, senengin orang. Tuh. Kalau mau dibagi, berbagi. Iya. Pakai itu, seneng tuh orang. Siapapun yang pakai kalimat moto itu, insya Allah hidupnya seneng. Mau seneng, kita mau seneng nih. Hidup kita mau seneng, mau bahagia, bahagiain orang, senengin orang. Nanti Allah kasih kita seneng. Kita mau dibagi rezeki sama Allah yang banyak, yang berlimpah. Sampai orang bingung-bingung, tuh orang kagak ada matinya. Kenapa? Karena dia suka berbagi. Itu kunci juga ya. Jangan nabung. Cari orang yang karena nabung kaya, nggak ada. Tapi menabur berbagi lah ya. Berbagi. Pasti kiat-kiat orang sukses itu berbagi. Coba cek. Sekarang udah banyak YouTube, channel-channel kisah-kisah orang sukses. Pasti kiat-kiatnya salah satunya adalah berbagi. Berbagi. Sedekah. Udah. Ilmu orang mau kaya, sedekah. Salah satunya. Jadi, kalau ada orang bilang, wah saya suka sedekah, saya bakti sama orang tua. Cek aja hidupnya. Iya. Cek aja hidupnya. Iya. Berarti apa yang dia bicarakan sama realita kehidupan yang dia lakukan bertolak belakang. Iya. Kalau dia nggak sukses. Karena itu udah hukum mutlak, janji Allah. Itu janji Allah. Siapa orang ibadah, ya kan? Siapa orang berbakti sama orang tua, dia sedekah, pasti. Pasti tuh ya. Itu Allah kok yang janji sama nabinya. Bukan manusia, bukan saya yang ngomong. Makanya saya berani bilang, orang Islam mau kaya gampang, bukan saya yang bilang. Tapi Allah dan Rasulnya yang bilang. Udah ada tuh ya. Udah ada. Janjinya pasti. Pasti. Oh, itu kan di Islam KTP. Islam KTP. 5 tahun ya. Kurang lebih. Ya kan? Siapa yang nggak tahu dulu Islam KTP? Islam KTP, Masya Allah. Itu Booming, juga meledak, meletup tuh sinetron. Itu ya apa namanya sinetron Kata Bapak TB. Religi tuh ya, Religi. Komedi satir. Kata Bapak TB. Kata Bapak TB. TB-nya ada saya kan. Iya. Nah itu juga Bang Haji Martias tuh. Terima kasih buat Bang Haji Martias tuh. Yang nyalonin TB. Main sinetron. Iya. Gitu loh. Main booming tuh ada gitu. Terus. Itu apa yang dipegang sama ente? Ini semua booming ya? Alhamdulillah. Jadi dari awal saya ngutradarain itu semuanya booming, jadi nomor 1 sampai Pak Manot manggil MD bikin buat MNC TV. Buat MNC TV loh. Dan booming langsung. Sinetronnya sampai hari ini tayang Kian Santang. Saking fenomenalnya sampai hari ini tuh Kian Santang tayang. Bikin Madun fenomenal, booming nomor 1. Bikin Kian Santang fenomenal, bikin Aladin fenomenal. 1 2 3 itu berjejer 1 2 3. Top 10 1 2 3. Muter aja tuh 1 2 3 1 2 3 itu aja tuh. Sampai akhirnya alhamdulillah dipinang sama SCTV, bikinlah Aspro. Itu perjalanannya. Itu perjalanan. Nah, pertanyaan saya ini Bang Saiful, saya lihat bahwa karakter Bang Saiful itu kan sinetron yang satir, komedi gitu ya. Basicnya akar rumput saya lihat. Akar rumput ya? Akar rumput. Kok dekat gitu bisa kayak gitu ya? Dekat karena kan saya dari rumput. Oh iya. Jadi bisa memahami gitu ya? Insya Allah gitu. Karena dulu pernah susah itu jadi tahu banget kehidupan orang nggak punya gitu loh, kayak apa gitu loh. Beda kalau orang yang susah ya seneng bikin juga beda. Kan ada rasanya orang nggak ada rasanya. Betul. Kan ada orang bilang gini, orang itu tergantung kecilnya makan apa. Iya kan? Dia mau bikin sinetron. Suruh bikin sinetron yang high class, sutradara nih, atau penulisnya, kreatifnya, kecilnya dulu kayak saya, nggak nyampe, karena dia nggak pernah ngebayangin, nggak pernah ngalamin dulu waktu kecil itu orang tajir itu kayak apa high class itu. Betul. Iya kan? Iya, tapi kalau disuruh bikin sinetron yang
rakyat jelata, marginal. Oh itu dunia dia, sama juga kayak ikan lele ditaruh di empang, jadi itu barang. Ini tempat gue nih gitu Nah, ya. jadi itu barang gitu pada umumnya ya. Oh, gitu ya. Oh. Makanya oh ini karakter. Oh ini Bang Saiful bikin. Jadi ada karakter ya. Betul. Makanya alhamdulillah ketika saya bikin GGS itu ganteng-ganteng serigala itu sukses. Itu kan bukan akar rumput ya. Bukan. Udah high class kan. Nah, itu udah sih udah jadi produser. Udah ngalamin. enak, Udah iya. tahu jadi orang kayak itu kayak apa sih gitu. Iya. Udah ngerasa enak nih ya. Iya, jadi udah tahu enak. karakter bergaulnya juga udah beda. Sama orang punya. Oh, orang punya tuh kayak begini. Oh iya. Cara jalannya aja orang punya sama orang nggak punya kan beda, Jang. Aja. Bener kan? Batuknya beda, batuknya. Gimana batuk orang sukses gimana? Apa tuh? Batuknya udah beda, tawa juga beda ya. Betul. Kalau ada sutradara, bukan berarti dia sutradara terus dia bisa menggarap semuanya, enggak juga, belum tentu. Cocok-cocokan loh. Konsep tuh cocok-cocokan sama sutradaranya. Gitu loh. Pemain juga cocok-cocokan, makanya ada istilah tes look, tes karakter. Kalau ada pemain dipanggil ke kantor, kalau Aspro tuh biasa panggil pemain. Kalau saya ya, biasanya tuh panggil mau bintang, mau siapapun saya panggil, saya tes depan saya gitu. Gue bukannya casting ini. Tes karakter, cocok gak tokoh ini buat lu, gitu loh. Jadi nggak maksain ya? Nggak maksain. Karena temen nih gue nih, gitu nggak gitu ya? Bukan. Terus mentang-mentang bintang, udah gue nggak usah datang, lu tinggal main, nggak bisa. Nggak bisa, nggak jadi apa-apa tuh barang. Nggak jadi ya? Nggak jadi apa-apa. Harus ada apa ya? Ada. Pendekatan itu harus Betul. ada ya? Jadi rohnya itu nih, tokoh ini nih, cocoknya sama siapa nih pemain ini, gitu loh. Satu lagi bang, Apa lagi? saya kalau bikin sinetron itu jarang ada bintang. Madun ada bintangnya nggak ada. Ada. Berarti Booming. kekuatannya cerita ya? Kekuatan itu di cerita penggarapan. Penggarapan. Oh iya, nggak ada bintang. Penggarapan. Saya dulu Bahkan waktu saya jadi bintang ya, jadi bintang, cetak bintang. Kita cetak bintang, gitu loh. Luar biasa. Kita cetak bintang. Dulu waktu saya ngegarap, saya nyutradarai Madun, nggak ada bintangnya. Saya bikin Aladin, nggak ada bintangnya. Cuma TB, adik saya bintangnya. Terus saya bikin apa namanya, Kian Santang. Nggak ada bintangnya. Nggak ada bintangnya sama sekali. Iya. Nggak ada bintangnya. Alhamdulillah tiga-tiganya booming nomor 1. Sampai sekarang kan Santangnya tayang. Iya. Iya kan? Bukan yang bikin ya? Alhamdulillah kita nabung pahala. Iya. Tadi kembali lagi tadi tuh, yang tadi sekarang beda cerita aja, yang beda aja ya, yang serigala itu ya. Iya. Nah ini serigala juga ya begitu, maksudnya itu gitu loh. Ya sama kayak Kian Santang, itu juga kan orang belum pernah buat kalau soal Kian Santang. Tokoh Kian Santang juga orang nggak ada yang kenal awalnya. Walaupun dulu ada guru misteri apa? Iya kan orang udah misteri gunung berapi Iya, apa kayak gitu-gitu kan mainstreamnya. Kita bikin sesuatu yang orang belum bikin kayak Kian Santang. Pajajaran ini kan belum pernah diangkat. Kita angkat tuh tokoh Kian Santang. Tokoh yang sedikit orang kenal kecuali rakyat Pajajaran yang tahu. Semua yang digarap Bang Saiful tuh fenomenal. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, kita pengen tahu nih sekarang lagi garap apa nih? Sekarang saya lagi di rumah nih. Di rumah. Di rumah PPKM. Tapi nggak ada lagi bikin apa? Belum. Lagi di rumah. Sekarang ini ketika saya di rumah, bener-bener Allah tuh suruh saya. Allah tuh maha baik buat sama saya tuh. Dulu ketika saya kerja, saya itu kan gini loh. Basically saya itu dari orang yang nggak punya, ya kan. Sangat sederhana, sangat sederhana. Dari kecil tuh saya punya cita-cita pengen ngebahagiain ibu dan adik-adik saya, ibu, ayah dan adik-adik saya. Itu tertanam dalam diri saya. Sehingga di kepala saya itu mikirnya cuma kerja. Nah, alhamdulillah saya dibekali agama yang kuat sama orang tua. Gitu loh. Sehingga kerja itu saya barengi, alhamdulillah dibarengi dengan doa. Gitu loh. Nah, jadilah sukses. Nah, ketika saya sudah berumah tangga, karena di kepala saya ini bagaimana saya terus sukses, itu jujur aja memang keluarga itu sedikit bukan sedikit ya, banyak terbengkalai ya waktu ya. Saya jarang ketemu istri, jarang ketemu anak, jarang sekali. Sampai anak itu hampir-hampir nggak kenalin saya Bang Yana. Beneran. Karena saya nggak pernah ketemu mereka lagi bangun. Saya ketemu mereka udah tidur. Dia bangun dia udah pergi. Nah, dia bangun kita udah pergi gitu loh. Jadi bener-bener nggak ketemu. Nah pas di rumah inilah Allah tuh maha baik. Saya sama Saiful kamu di rumah dulu. Biar anak-anak kamu kenal sama kamu gitu loh. Satu lagi, yang kedua, satu deh. Ini bonus ya, bonus nih. Orang pengen seperti Bang Saiful ini, memulai nih dari mulai terjun di dunia entertainment, artinya buat sinetron film ya. Selain kiat-kiat tadi kan ada nggak sih yang secara manusiawinya lah, secara manusianya nih di dunia nih, kan banyak persaingan banget ya.
di dalam apalagi TV kan Oh, iya, banyak iya. mafianya. Saingan gitu apalah, maksudnya? Iyalah gitu. Ah. Supaya bisa lolos gitu harus gimana tuh, Bang? Karena saya nggak pernah berpikir bersaing sih Bang Jana. Oh. Jadi kalau teman-teman bilang, kita bikin sinetron ini buat nandingin sinetron tetangga, saya selalu marah. Gue bikin sinetron ini bukan buat nandingin sinetron orang. Gue mau bikin sinetron ini nawaitunya gue mau mencari nafkah buat keluarga gue, buat berbagi. Jadi jangan pernah ngomong sama gue bikin sinetron, kita mau bikin sinetron buat nandingin sinetron orang, nggak mau. Kalau lo mau bikin mau bersaing ya berarti lo menjatuhkan rezeki orang dan Tuhan nggak akan pernah restu sama yang kayak begitu. Ketika lu usaha niatnya untuk menjatuhkan orang, Tuhan nggak akan pernah restu. Tuh, pasti itu. Benar. Nasihat Bang Ketika Saiful. lu berusaha mencari nafkah, usaha apapun, bisnis apapun, niatnya untuk menjatuhkan orang, karya orang, produk orang, Nah, Tuhan nggak akan pernah restu. kalau niatnya seperti itu, Kalau niatnya seperti itu, lu nggak akan pernah sukses. Sekalipun lu sukses, di dalam Islam itu ada namanya istidrok. Oke. Bukan nikmat lu, namanya istidrok. Dikasih ujian dulu ya. Nah, bukan ujian, semua nikmat ujian. Iya. Gitu. Kalau istidrok itu sesuatu yang lu pikir nikmat, ternyata bukan. Bukan nikmat. Misalnya, kaya. Kaya. Mobil ada. Istri Ibadah cantik. kagak. Ibadah kagak. Tapi itu Ibadah kagak, sedekah kagak kok. Kenapa kaya lo gitu? Itu istidrok. Istidrok. Wah, dipur lo sama Tuhan. Dipur. Dipur. Oke, gitu. Itu dipur namanya sama Tuhan. Dibikin lupa. Tambah lupa dong orang. Gue nggak sholat, gue nggak ibadah, gue jolim sama orang, gue jatuhin orang. Intinya termasuk dalam bahasanya orang itu zolim, tapi kaya, sukses, tajir. Ya tunggu aja nanti endingnya. Oh gitu. Lah, Firaun kurang sukses apa bos? Udah banyak contoh, Al-Quran udah banyak contoh. Namrud kurang sukses apa? Itu kan istidrok. Firaun kurang sukses apa? Punya kuasa hebat. Waktunya jatuhnya sama siapa? Sama budak. Firaun jatuhnya sama siapa? Nabi Musa itu siapa? Basically budak. Hina nggak? Raja jatuhnya sama pion. Hina. Jadi jangan sampai jatuh sama pion. Oke, Bang. Banyak banget nih petua dari Bang Saiful. Sahabat jurnalis, kalau ingin sukses, yuk kita contoh. Masya Allah. Kiat-kiat dari Bang Saiful. Sebelum ditutup, Sebelum tutup ya. kita baca salat bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat jurnalis, yuk kita saksikan terus channel ini supaya tetap. Oh banget. Oke.